anak-anak. Hari ini kita lanjut materi kita, yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pertama yang kita bahas adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Seperti gambar yang saya telah kirim, bisa kalian lihat, atau ada yang tahu itu tanaman apa? Itu adalah tanaman cengkeh. Ya, tanaman cengkeh. Kenapa tanaman cengkeh? Karena tanaman cengkeh adalah salah satu produk yang dimonopoli bangsa Barat saat menjajah Indonesia. Kita lanjut. Saya ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah mendengar istilah monopoli? Atau ada yang tahu apa itu monopoli? Terima kasih yang udah menjawab. Monopoli itu adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah dampak monopoli? Dampak monopoli bagi pelaku perusahaan, monopoli sangatlah menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual sendiri. Contohnya di sini, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangatlah turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Monopoli adalah bentuk perdagangan yang dapat merugikan orang lain. Apabila kalian menjadi pedagang, jadilah pedagang yang adil dan tidak mementingkan keuntungan sendiri. Lakukan perdagangan dengan penuh toleransi, bersaing secara sehat dan saling mengasihi. Monopoli dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu oleh negara. Contohnya, produksi semen dan minyak bumi dimonopoli oleh pemerintah demi memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Ya, tentu sebagian dari kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Timbul lagi pertanyaan, siapakah yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya atau antar pejabat kerajaan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Tujuannya adalah untuk Belanda berharap akan terjadinya pemusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadinya perang antar kerjasama, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadinya konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Lanjut ya. Biasanya selesai perang, Belanda meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan dan daerah. Akibatnya, monopoli rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah.
Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Baik, kita lanjut ya. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemon pada tahun 1635 sampai 1645 dan Johann Matsuyekar pada tahun 1653 sampai dengan 1678. Terus selanjutnya ada Richcloof van Goens pada tahun 1678 sampai 1681. Selanjutnya ada Cornelis Johnson Spilman pada tahun 1681 sampai 1684, merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. Kita lanjut. VOC akhirnya mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari tahun 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode ini, Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Anak-anak, materinya sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi yang menjalankan puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.